Sabah tu enggak. Pakan Aceh uronyo kaji ke laganya rupa. Kata menyahana ada tempat salah, kata teh hancur ada betul. Kamu kali kamu ingat bahwa masalah Aceh uronyo cukup kompleks. Kamu cacut bangsa Sabahnya. Hana mungkin ke mah pula menyahana ada tempat puncaji. Padahal puncaji nak ke penjajahan RI yang ada Aceh uronyo. Dan karena katrik tak kena jajah, karena katrik tak jipulango lam to, maka kita hanya terasa lihat apa? Kagak baik. Sangka mangat menang. Truk bak cara hudip dan perangui penjajah ke bulat-bulat tajak teriak kita tengok. Hana tak ada apa? Bahawa kerusakan yang ditanyo pebira orangnya akan ditanggung oleh anu cicau tu peluk-peluk untuk nauka. Kalian lebih ingat cik, kamu ulang-ulang bahawa damai di Aceh akan rela punya keadilan hanggawan pedang. Dan keadilan kebi-kebi ada dalam di Aceh atau di Indonesia. Sebab di negara Indonesianya hana berlaku hukum. Hukum je nyai ke KKN. Hukum dan pengadilan na dalam jaruh pancuri dan mafia. Ibarat kena pedang keadilan tu mah. Perkara KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia, khususnya di Aceh, hana kemas stop le dengan cara-cara yang biasa. Sebab perkataannya kaji ke falsafah hidup, kultur dan darah gapah bangsa Indonesia Jawa. Mulai dari tingkat paling atas, presiden dan menteri-menteri, sampai yang paling biu, tingkat kecil dan sektor di kampung. Bandung korupsi. Nyo ke falsafah hidup pemimpin Neo Majapahit yang kamu peluk-peluk dipaksa ada bangsa-bangsa yang ke Jawa. Dipejak melalui program transmigrasi dan program pendidikan, khususnya pendidikan Pancasila. Bangsa Aceh yang tak berbelang kasih. Padung ton yang kau ikut, majalah Asia Times dari Hong Kong nak ditulis sebuah artikel tentang korupsi di heboh nangro yang paling baik di Asia, yakni China, India dan Indonesia. Dengan ulian kenarang, the wages of corruption, upah sebab korupsi. Nyuji tak minta dalam Google artikelnya, the wages of corruption. So yang bahasa Inggeris je baca. Dan artikelnya dipupul lagi nyo. Lempot. Di India, korupsi dipijak di biuk meja. Di biuk meja makna haji musuh-musuh maju. Di China, di pelaku di atas meja. Lebih terang-terang korupsi di China. Dan sedangkan di Indonesia, meja-meja metiga haji korupsi. Yang perbandingan. Di sini mantak ada 4,000 manusia Indonesianya. Menyatakan segala tentang nyo sabo anekdot atau habaka. Tapi nyo sabo kenyataan. Sabo fakta yang kala disidik secara ilmiah. Kesimpulannya jika oleh disidik pertiban sistem raja-raja di Pulau Jawa, Mat Raja dan Dawa Anto Nanggro. Sidro Raja atau pemimpin bangsa Jawa bersih lagi peranan Sidro Dalang dalam cerita wayang kulit. Sidro muda, peranan muda. Awaknya dalam cerita wayang kulit, Dalang atau raja-raja Jawa di Anto Nanggro sabi melalui heboh kombinasi karakter, phone intrigue, bahasa Inggeris. Di sini roh konspirasi. Konspirasi maknanya empat tiga, kong kali kong dan fitnah. Kedua, tahyul. Dalam kultur Jawa, tahyulnya 3 akak je. Awak ni percaya ada lagi hal yang hidup dalam akal tanya. Yang kedua, pilih kasih. Mengenai lain diskriminasi. Ini bagian daripada kultur bangsa Jawa. Jalan cerita adalah wayang pi hanya menurut skripsi.
ke lagi yang kaji penelitian lebih awal, tetapi menggantung bak reaksi penonton atau keadaan. Dengan kombinasi lihat bawa karakter dia tu, lagian tu cara Raja-Raja Jawa atau Presiden-Presiden NKRI Jino diatu nanggro mulai dari Sabang sampai Maruke, Papua. Dan artikelnya ditutup lagi. In this respect, Indonesia represents the worst of the Chinese and Indian experience in terms of corruption. Maknanya dalam perkaranya, korupsi di Indonesia yang paling buruk menyerta banding dengan China dan India. Ini sebuah fakta yang mesti terima. Dari cerita dia tu, dia baca bahawa yang penting dalam budaya bangsa Jawanya nak ke harmoni. Makna harmoni, dumpa je asal baik pemerintah. Aturan, hukum, prinsip dan hala-hala hana bawanya. Sebab dalam falsafah hidup bangsa Jawa, yang penting pantas opo ora pantas. Yang bahasa Jawa. Pantas atau hana pantas, yang ukuran. Kan hala-hala. Dengan petunjuk falsafahnya, maka bagi orang Jawa perkara korupsi, kolusi, menselingkuh, nya hana je kalangan. Asal sama-sama tenang dan sama-sama untung. Yang itu contoh budaya, cara hidup yang kaji utama dalam masyarakat yang ke Jawa, termasuk di Aceh, selama 60 tahun. Yang sebab pakai orang Aceh lagi orang. Yang dasari, yang gaji cat sampai orangnya mantengna orang Aceh jak semang-semang dan jak cum jaro. Pemimpin-pemimpin yang dumnan kek, dumnan tamak, dan dumnan rakus. Dan bila perlai ditempoh bangsa roh long menyena yang lawan-lawannya. Bangsa Aceh, bangsa mulia. Menyegetanya atau bangsa-bangsa lain di Nusantara kena hidup sejahtera, kena selamat doa dunia akhirat. Dan kena pelera ni buat lingkaran syaitannya. Hana cara lain kecuali terbit dari sistem NKRI. Hana mungkin ditanya Aceh tak harap keadilan dan kesejahteraan bak RI, sedangkan ji kedua cukup bermasalah. Kalau dia tongkang bro yang kat diri bantah bonyan, ingat dapat ham tu. Urangnya pakar-pakar atau ahli-ahli tentang Indonesia getpi di luar negara atau di dalam negara kedua kamulai sadar bahawa Indonesianya sebagai sebuah negara kesatuan hana mungkin le kemabutan atau hana pat betul le dumna relaka. Salah satu ahli dalam perkara Indonesia, Profesor Jeffrey Winters dari Northwestern University Amerika, gekun bahawa Indonesia jino kajimat le para maling atau kleptokrat dalam bahasa Arab, kajimat le pancuri tujuh dalam bahasa Aceh. Menurut Jeffrey, di Indonesia na demokrasi tapi hana hukum. Demokrasi na dalam jaro mafia dan dikontrol oleh tua-tua yang napeng dan na kuasa. Oleh sebabnya Indonesia kaji ke sebuah negara yang anomali kerakannya lo. Anomali maksudnya punya istilah penyakit kalau dia usus buntu atau kanker. Hanjit pubat le. Kapayako. Punya tingkat rela Indonesia nya kalau dia bahan gedang bro. Tak tempe segonyo bocor segonyo. Hana mungkin dia tak tempe le. Dan kena berada wajib menang ke umpama Indonesia orangnya nanggro pancuri tujuh yang hangke mahlit butoi dengan cara-cara normal, cara-cara biasa. Lagi misal desentralisasi, bagi-bagi otonomi lagi yang kakek jadi wajib. Jadi untuk solusi ini menurut Jeffrey, rakyat harus musabah.
bedah dan lawan untuk ubah sistem Indonesia nya. Jadi yang salah kanun, yang salah sistem. Dengan dari lain, bekas Hindia Belandanya payah bubar di layar. Lehnya baru dah dua. Kan tak fikir pakriban tak atuk lain. Dr. Rizal Ramli yang kali mat pada hudung Jabatan Menteri di Indonesia, pih lagi nyanci cara semikir. Menurut kaumnya, gedanya hanya terharap nak perubahan dalam sistem Indonesia nya. Karena sistem keduanya bermasalah. Dan dari pemerintah pih hanya terharap apa? Sebab awaknya yang kedua ada masalah cik. Kamu balik-balik dengan korupsi. Cik sabar sahaja jalan terbit dari masalahnya nak ke gerakan rakyat. Maknanya revolusi. Jadi people power. Nak ke sabar keniscayaan. Kun Dr. Rizal. Terus revolusi.